Shalom, Sobat Sifat yang dikasih oleh nama Tuhan Yesus Kristus. Sobat sekalian, sebagai mahasiswa kita sering punya target yang tinggi. Kita ingin mempunyai IPK yang bagus, ingin lulus tepat waktu, dan mungkin kita ingin mendapatkan pekerjaan sesuai dengan impian kita masing-masing. Nah, kadang kita mungkin punya pemikiran atau merasa lelah, bingung, dan sampai bertanya, kenapa ya saya sudah bekerja keras tapi hasil tetap kurang. Ini ada solusinya. Kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini di Yohanes 15 ayat 5. Demikian firman Tuhan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tetap tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, firman Tuhan pada saat ini saya beri tema menjadi pokok anggur yang benar. Yang pertama, mengenal identitas kita, ranting bukan pokok. Yesus menempatkan dirinya sebagai pokok anggur dan kita sebagai ranting. Artinya, sumber kehidupan, kekuatan, dan gizi bukan berasal dari diri kita sendiri. Ranting yang terputus dari pokok mungkin terlihat masih hijau sebentar, tapi kelama-kelamaan pasti layu, kering, dan tidak bisa berbuah. Dalam kehidupan nyata kita, sebagai mahasiswa, kita mempunyai otak yang pintar dan waktu belajar kita yang sangat-sangat tidak terbatas. Tapi semua itu hanyalah ranting. Jika kita hanya mengandalkan kecerdasan kita sendiri, kekuatan kita sendiri, dan mungkin kita mengandalkan rencana kita sendiri, tanpa terhubung dengan Tuhan, kita bisa berjalan, tapi tidak akan mencapai hasil yang maksimal dan bertahan lama. Saat ujian sulit, tugas menumpuk, atau tekanan hidup datang, kita akan mudah patah semangat. Selalu kita andalkan Tuhan sebagai pokok anggur dalam kehidupan kita, sehingga kita mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Yang kedua, kita harus tetap tinggal. Bukan berarti hanya datang beribadah ya, berdoa saat butuh saja, dan mengaku percaya hanya di bibir. Tetap tinggal berarti hidup dalam hubungan terus menerus. Jadi kita harus punya waktu dan meluangkan waktu untuk berbicara kepada Tuhan, membaca firman setiap hari, membiarkan ajarannya, mengatur cara berpikir, bertindak, dan menyelesaikan masalah kita. Yang ketiga, buah yang nyata dalam kehidupan yang dimaksud adalah kebaikan, bukan kebaikan rohani saja, tapi menyeluruh seluruh aspek kehidupan kita. Menjadi mahasiswa yang jujur saat ujian, bertanggung jawab mengerjakan tugas dengan sabar dalam menghadapi setiap kesulitan kita. Walau keadaan tidak sesuai dengan harapan kita. Inilah buah yang hanya bisa tumbuh jika kita melekat erat pada Yesus Kristus. Di luar Yesus, kita memang bisa berusaha, tapi kita tidak sanggup menghasilkan buah yang kekal dan memuaskan hati Tuhan. Nah, Sobat Sifat yang terkasih, perjalanan sebagai mahasiswa bukanlah perlombaan yang hanya mengandalkan kecepatan diri sendiri. Ini adalah perjalanan di mana kita belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan bangga hanya karena kecerdasan kita sendiri, dan jangan patah semangat hanya karena merasa kemampuan kita terbatas. Ingat janjinya, jika kamu tetap tinggal di dalam aku akan membuatmu berbuah banyak. Artinya, hasil usaha kita akan melampaui apa yang kita rencanakan sendiri. Lakukanlah bagian kita dengan sungguh-sungguh, belajar, berusaha, disiplin. Tapi serahkan proses dan hasilnya kepada pokok kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Biarkan Yesus bekerja di balik setiap jerih payah kita, maka kelak kita tidak hanya lulus sebagai mahasiswa biasa, tapi kita menjadi pribadi yang kuat, mempunyai karakter, dan membawa berkat bagi banyak orang. Karena bersama Yesus, kita tidak akan pernah kehabisan tenaga, dan usaha setiap kita tidak akan sia-sia. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memelihara kita, mempertahankan kita, tetap melekat padanya, dan
menjadikan kita ranting-ranting yang berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.